kita nanti pastikan Pak ya, Rut itu tahun berapa, Mika tahun berapa. Kalau Bapak bilang Rut di abad ke-8 sebelum Masehi betul. Kalau yang Rut saya lagi pastikan. Yang Mika, iya sorry, Mika abad ke-8. Baik. Nah, kembali kepada Pak Esra Soru. Jadi yang kami kutip di sini adalah bukan penafsiran saya, Pak. Ya, ini adalah saya kutip dari perspektifnya Yahudi. Nah, kalau tadi Bapak bilang kalau Bapak bisa menafsirkan, terus kenapa Kristen tidak bisa menafsirkan? Tadi di awal saya udah bilang, Pak. Separuhnya kitab Kristen kan berasal dari sini, ya, yang diterjemahkan menjadi ini. Nah, Kristen menafsirkan kitabnya orang Yahudi ini menggunakan ini yang sudah diresensi oleh Bapak Gereja yang tadi saya bilang di abad kedua, ketiga, keempat. Jadi kalau kita sama-sama sepakat Pak, ya, bahwa Kristen yang berhak menafsirkan kitabnya Kristen, harusnya kan Kristen menafsirkan kitabnya Kristen kan PB Pak. Yahudi berhak menafsirkan Tanakh, Islam menafsirkan Quran gitu. Nah, di dalam hal ini bagaimana ceritanya Kristen menafsirkan kitabnya Yahudi melalui ini gitu loh maksud saya. Silakan Pak. Saya kira gini ya, itu juga masih debatable. Ada begitu banyak penafsir Kristen Pak yang langsung menafsir dari Tanakh langsung, tidak melalui Septuaginta yang Bapak bilang itu. Dan itu banyak itu buktinya. Mereka langsung meneliti bahasa Ibrani dan langsung tidak melalui Septuaginta. Maksud Bapak dari Masoret atau dari Tanakh Pak? Ya. Maksud Bapak dari Masoret atau dari Masoret dan juga setelah penemuan Dead Sea Scroll. Itu juga dipakai semua Pak. Jadi kalau bilang dikatakan bahwa didasarkan pada Septuaginta, ya saya kira mungkin ada, tapi itu minoritas lah saya kira ya. Karena setahu kami yang pelajari dengan penafsir-penafsir banyak ini semua mengacu langsung kepada teks-teks Ibrani, baik Masoret maupun Dead Sea Scroll juga. Boleh tanya Pak, Kristen mana Pak yang nulis Tanakh? Ya. Kristen mana yang menulis Tanakh? Kita tidak bilang menulis. Enggak, saya justru bertanya, ada nggak Kristen yang menulis Tanakh gitu? Oh, saat itu kan Kristen belum ada kok. Nah justru itu makanya. Iya, tapi kan yang dibicarakan ini menafsir, bukan menulis. Saya akan menuju ke situ Pak. Saya akan menuju ke situ. Karena Pak Budi pernah bilang di Jogja kemarin, yang menulis Tanakh ini Musa Pak. Apa betul menurut Pak Esra Soru? Ini mumpung depan gurunya nih, saya nanya muridnya nih. Yang nulis ini Musa Pak, betul nggak Pak? Dan sebagainya kan Kristen gitu. Ya kan Musa, iya. Kan Musa salah satunya, kan banyak kan kita. Oh salah satunya, ya. Pak Budi itu muridnya bilang salah satunya Pak Musa kan Pak. Kitab Taurat 5 bukan kitab, Musa yang nulis ini Pak ya? 5 kitab itu ditulis oleh Musa. Musa kan nulis cuma 5 kitab Musa. Enggak, Bapak waktu itu kan saya tanya, Kristen mana yang nulis Tanakh? Bapak bilang Musa. Enggak bilang salah satunya. Nah saya juga mungkin Bapak enggak begitu dengar. Semua yang penulis Tanakh itu orang Kristen. Nah, jadi Pak Esra Soru setuju bahwa yang menulis Tanakh ini orang Kristen Pak? Waktu saya Pak Budi mengatakan itu kan di Jogja, saya juga hadir. Ya. Nah sekarang Bapak harus kembali tanya, yang Bapak, kalau misalnya saya sekarang bilang bukan orang Kristen tapi orang Yahudi, lalu Pak Budi bilang orang Kristen, sekarang Bapak harus pertanyakan definisi Kristen antara saya dan Pak Budi itu sama nggak? Seharusnya kalau menurut saya, di pandangan saya, Pak Esra Soru dengan Pak Budi Asali sama-sama orang Kristen. Bisa jadi beliau memakai definisi Kristen yang berbeda dengan saya. Ya itu di kalangan internal Bapak sendiri gitu ya. Dalam pandangan saya Pak Budi Asali dan Pak Esra Soru adalah sama-sama Kristen yang ada di dalam denominasi atau kelompok Protestan gitu yang saya ketahui. Betul nggak Pak? Jadi kontradiksi atau tidak tergantung definisi. Oke, sekarang pertanyaan saya, ada nggak Pak orang Kristen ya yang Bapak bilang tadi belum ada waktu Tanakh ini ditulis, ada nggak orang Kristen yang menulis ini gitu? Kan nggak ada. Nah, Pak Budi Asali mengatakan maaf, yang menulis adalah Musa. Diberi waktu dulu kalau mau. Ya. Oke, silakan pencet. Mau pindah ke sana atau gimana? Mau pindah ke sana? Oke. Kayaknya memang. Nah, terus? Silakan Kodondi dilanjut. Ini waktunya saya bicara. Iya. Oh. Iya.
Nah, saya sedang mempertanyakan Pak Esra Soru, kan kita tadi sedang membicarakan tentang penafsiran ya Pak ya, siapa yang berhak menafsirkannya. Nah, ada nggak Pak orang Kristen yang menulis tanakh Pak? Silakan Pak. Tadi kan sudah Ini jawab. out of topic juga. Tadi sudah jawab. Oke, sudah jawab. Tolong Pak dipencet Pak. Saya jawab lagi. Oke. Betul nggak Pak kalau Musa itu orang Kristen? Silakan Pak. Tergantung definisi tadi. Tolong jelasin Pak. Kalau definisinya adalah orang yang beragama Kristen, Musa bukan orang beragama Kristen. Oke. Tapi kalau definisi yang dipakai oleh Pak Budi, yaitu Percaya Kristen Kristus. adalah dia yang percaya kepada Kristus atau Mesias, maka Musa masuk. Karena Musa percaya pada Mesias atau Kristus yang akan datang. Ya, jadi dilihat dari definisi saya agama Kristen, maka tidak ada orang Kristen yang tulis itu. Definisi Pak Budi tentang Kristen, maka Musa termasuk Kristen, maka Musa menulis itu. Itu Pak. Tolong Pak. Waktu itu Pak Budi menyatakan bahwa Musa itu Kristen karena Ibrani 11 ayat 26. Iya, ini. Betul ya? Atau saya kembalikan dulu ke Pak Esra Soru gini. Kalau Pak Esra Soru mengatakan bahwa Musa bisa dikatakan orang Kristen karena Musa percaya bahwa ada Mesias yang akan datang bernama Yesus, itu ada di mana Pak ayatnya Pak? Silakan Pak. Ya, ini Ibrani 11. Ya, yang tadi Bapak ngomong itu, Ibrani 11. Oke. dan itu Pak Budi yang pakai ayat itu kan? Nah, Pak tahu Pak Budi pakai kan? Tinggal Bapak jelaskan itu aja. Jadi sama. Sorry. Tolong pencet Pak. Jadi maksud Pak Esra Soru berani mengatakan Musa adalah orang Kristen karena Musa percaya ada Mesias yang ada namanya Yesus, itu dari Ibrani 11 ayat 26. Bentar Pak ya. Ini ya Pak ya. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Betul Pak ya? Ya. Yang dimaksudkan dengan ungkapan itu di sini bukan Kristus melainkan umat Israel, Pak. Nah ini tafsirannya ND ini. Tolong Pak, silakan. Ini dalam Ibrani 11 ini boleh dikatakan membicarakan orang-orang yang beriman semua ya. Jadi dimulai dengan iman ada dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat dan sebagainya. Oh. Lalu mulai didaftarkan ya, Abel, lalu Henoch, lalu Nuh, itu yang ke-7, lalu Abraham dan ayat yang ke-8, Ishak dan Yakub, lalu Musa dalam ayat 26 tadi, lalu Yusuf. Jadi semua ini memang daftar orang-orang yang beriman, dan beriman dalam konteks kitab suci kami ya jelas beriman kepada Kristus, dan itu Kristen. Yang luar biasa, dan insya Allah malam ini akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Takbir. Allahu Akbar. Silakan. Nanti kita akan dipimpin oleh Kodondi ya. Bagi yang mau merekam sekarang boleh. Silakan keluarkan HP-nya, kita rekam bersama-sama. Ibu nanti temenin ini. Ibu temenin sini biar. Ya. Selamat ya Pak Budi. Kenapa? Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di hadapan saya sekarang ada seorang ibu bernama Ibu siapa tadi? Ibu Lianawati Rusti Dewi Kwok ya Bu ya. Kwok ini C-nya Ibu berarti ya, marga Ibu ya. Oh, kalau Ibu ini C-nya Kwok, saya setan Pak. C-nya Tan maksudnya. Alhamdulillah Ibu Lianawati ini datang ke acara ini ditemani oleh Ibu ya.
menyatakan diri untuk masuk ke dalam agama Islam, betul Bu? Betul? Saya ada beberapa pertanyaan yang mohon Ibu jawab ya, dengan jujur ya Bu ya. Ibu ini mau masuk ke dalam agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada iming-iming, rayuan atau paksaan gitu Bu? Tolong Bu pakai mic. Lihat apa? Niat sendiri. Oh berarti kemauan sendiri ya. Alhamdulillah. Apakah Ibu masih punya orang tua? Enggak. Tidak ada ya. Baik. Kalau begitu tidak ada yang akan protes ke Ibu ya. Tidak ada ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat yang nanti harus dilaksanakan, yaitu setelah ini sholat, nanti ada zakat, puasa dan haji jika mampu ya Bu ya. Baik. Apakah Ibu berjanji untuk melaksanakan syariat tersebut? Alhamdulillah ya. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang menghalangi Ibu Lianawati ini untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Bu ya. Ibu sudah pernah mendengarkan 2 kalimat syahadat? Sudah paham artinya Bu? Ibu Lianawati sudah mengakui dan menerima bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah? Sudah. Dan Ibu sudah mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah? Alhamdulillah. Baik, ikuti kata-kata saya Bu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada malam hari ini Ibu Lianawati sudah sah menjadi seorang muslim, Ibu ya.